Nah, di kesempatan video kali ini kita akan membuat video di dalam kandang saja, karena kemarin kita sudah penyelamatan anggrek di dalam hutan. Sekarang kita akan membuat video di rumah saja. Oke, hari ini saya akan membahas tentang beberapa cara tentang perawatan anggrek agar cepat tumbuh tunas baru dan akar yang sehat. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Oke, mari kita tonton videonya sampai habis, jangan di skip agar tidak gagal paham dengan penjelasan yang saya buat. Nah, sekarang kita mulai dari Dendrobium spesies, yaitu Dendrobium nindii, yang kelanjutan video kemarin tentang panen keki ya. Panen keki, perawatan hingga berbunga. Sekarang saya sudah pindahkan dari media gantung, itu masih kita lihat media yang kemarin. Saya sudah tanam menggunakan pot gerabah. Ini juga ada pot gerabah. Kurang lebihnya sekitar 10 hari saya tanam di sini. Ini juga Dendrobium nindii. Dan yang ini ada Dendrobium putri junjung buih. Dan saya belum ini pertama kali saya merawat anggrek Dendrobium putri junjung buih. Belum pernah punya yang berbunga ya. Di sini juga ada. Nah, saya menggunakan pot plastik juga ada untuk penanaman si anggrek tersebut, dan saya menggunakan kawat penyanggah ya, yang saya bentuk lingkaran seperti ini agar terlihat estetik. Makanya saya balut dengan tali anyaman dari sabut kelapa. Helix, di sini ada juga Dendrobium helix. Di sini ada Dendrobium black mamba, cuman batangnya masih kurang hitam ya. Di sini kita sudah bisa lihat akarnya 10 hari dari penyemprotan pemupukan kemarin, akarnya udah keluar. Ada yang 10 hari. Ini juga udah mulai keluar tunas baru dipindah dari media gantung kemarin. Dendrobium helix sudah mengeluarkan tunas baru. Ini juga Dendrobium discolor mengeluarkan akar yang baru. Di sini saya menggunakan salah satu pupuk organik cair yang terbuat dari urin kambing. Bisa juga menggunakan urin kelinci. Dalam seminggu saya melakukan 2 kali penyemprotan, dan hasilnya kita bisa lihat di sini ada yang tumbuh akar baru. Di sini juga ada anakan baru. Bahkan di sini ada Dendrobium spectabile. Di sini masih saya menggunakan metode menanam cara menggantung, masih seperti di video kemarin. Ini rutin melakukan pemupukan 2 kali dalam seminggu menggunakan ini pupuk organik cair urin kambing, dan juga diselingi beberapa pupuk berjenis pupuk pertumbuhan seperti pupuk gaviota yang warna hijau, atau saya juga memakai pupuk hantu yang mereknya pupuk hantu ya, itu yang khusus untuk pupuk tumbuh. Dan juga saya rutin dalam 1 minggu sekali memberikan fungisida agar mencegah busuk pada tanaman terkena jamur. Dendrobium spectabile adalah Dendrobium anggrek spesiesnya yang berasal dari Papua. Saya mempunyai 2
daerah, yang satu anggrek Dendrobium spectabel dari Jayapura dan satunya berasal dari Timika. Makanya dari bentuk plant dan daun ada perbedaan sedikit, mungkin dari dataran ketinggian sama tempat di mana dia hidup ya, di tempat terbuka dan juga di tempat rimbunan rindang pohon. Jadi daunnya ada perbedaan. Di sini saya menanam sudah kurang lebih 4 bulan kali ya, kalau nggak salah kurang lebih. Nah, jadi anggrek ini tumbuh cukup maksimal, punya anak yang banyak, perakaran yang sehat, plant juga bagus. Hanya saja di sini saya menunggu kapan dia bisa berbunga untuk di daerah Kalimantan Selatan, karena anggrek ini terbilang cukup hidup di dataran yang tinggi katanya ya untuk di daerah Papua. Kalau di daerah saya MDPL hanya sekitar di bawah 100 MDPL ya, termasuk dataran rendah. Makanya saya mencoba dulu, barangkali bisa berbunga, ditanam di tempat saya. Sekarang kita berpindah ke jenis anggrek Phalaenopsis atau yang sering disebut anggrek bulan. Nama ilmiah anggrek ini adalah anggrek Phalaenopsis bellina. Anggrek ini berasal dari Kalimantan Barat, yang artinya hanya bertempat di Kalimantan bagian barat. Jadi bisa dikatakan endemiknya Kalbar gitu ya. Nah, jadi anggrek ini bunganya berwarna pink di tengah ya, sampingnya warna hijau kuning tipis. Dan juga anggrek ini mempunyai aroma yang sangat khas, harum sekali. Berbagi tentang pengalaman cara merawat dan menanam anggrek Phalaenopsis bellina ini susah-susah gampang ya. Menanam hanya kita tempel di media papan pakis dan diberi naungan paranet 70%. Nah, di sini ada hal yang tak terduga. Hari ini di samping kita membuat konten, ternyata anggrek Phalaenopsis bellina punya saya diserang penyakit hama tungau atau yang sering disebut spider mite ya. Dan penyakit ini menular, jika sudah kena seperti ini maka akan menular ke daun terdekat, plant terdekatnya. Maka di sini saya harus ambil langkah lebih cepat untuk menangani penyakit hama spider mite atau tungau ya. Jangan khawatir, di sini saya sudah memperlihatkan obat. Ini dia mereknya Samet ya. Saya hanya memakai ini, kebiasaannya sering terkena penyakit hama tungau itu di saat musim kemarau. Salah satu penanganannya itu jika terkena tungau. Dan jadwal pemupukan untuk anggrek Phalaenopsis bellina ini cukup 1 minggu sekali, atau kalau bisa juga nggak apa-apa 1 minggu 2 kali juga nggak masalah. Hanya diberikan pupuk tumbuh seperti pupuk organik cair atau pupuk kimia juga bisa. Kita menggunakan Gaviota, Gandasil, pupuk hantu juga boleh. Yang penting aturan pakai takarannya sesuai sama keperluan si anggrek. Seperti yang sekarang ada anggrek bulan Phalaenopsis gigantea. Di sini daunnya sangat bersih dan glowing ya. Ini juga masih di pupuk yang sama yang rutin saya gunakan, itu pupuk organik cair urin kambing sekali dalam seminggu, dan juga diseling sama pupuk Gaviota. Dan hasilnya seperti ini. Jika saat musim hujan, tidak lupa dalam 1 minggu saya sempatkan untuk memberikan fungisida yang non-sistemik seperti antrakol. Hanya itu saja, yang penting rutin pemberian dalam 1 minggu juga sekali.
karena anggrek bulan ini lebih sensitif dibanding anggrek dendrobium, anggrek vanda, dan lain-lain. Dia sangat mudah terkena jamur. Karena sekarang anggrek Phalaenopsis pada musim berbunga dan juga musim mengeluarkan daun baru, makanya dari itu saya harus rutin memberikan pupuk tumbuh dan juga pencegahan terkena jamur atau bakteri. Karena mungkin teman-teman sudah tahu mencegah lebih baik daripada mengobati. Sedangkan kita tahu jika kita mengobati anggrek sama halnya dengan kita membuang dari penyakit si anggrek tersebut. Misalnya si daun anggrek itu luka atau sobek atau dimakan sama jamur atau penyakit lainnya, jika kita obati daun itu maka akan kita buang. Nah, maka dari itu jauh lebih baik kita menghindari daripada mengobati. Mengobati sama dengan membuang daun, padahal dari daun itu kan kita sangat sayang sekali jika kita buang. Nah, di sini juga saya menanam anggrek Phalaenopsis gigantea yang saya gantung sengaja di pohon. Ada salah satu daunnya yang sudah mulai menguning, makanya kita memastikan di sini apakah terkena penyakit jamur, hama yang lainnya, atau memang daunnya sudah tua siap gugur. Nah, padahal kondisi anggrek Phalaenopsis gigantea yang saya gantung di atas pohon sudah mengeluarkan spike baru. Wah, ini kejutan yang sangat ditunggu ini buat saya ini. Nah, oke, langsung saja kita lihat. Wah, di sini sudah ada knopnya beberapa biji anggrek Phalaenopsis gigantea yang saya tanam di pohon. Video cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.